Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini di Kamek Belajar ya, gue bakalan bahas hal yang ini pasti lo lakuin tiap hari ya, semua orang bahkan. Jadi kenapa ya orang tuh kalau jalan ngayunin tangan, jadi tangannya tuh kayak di gitu-gituin tuh ya. Nah ini tuh ternyata ada jawabannya, dan jawabannya tidak sesederhana itu ya guys. Makanya kalian subscribe YouTube Kamek, jangan lupa di like, di komen-komen, dan di share ya guys kalau kalian suka sama segmen Kamek Belajar. Oke, kita langsung aja ya guys. Kenapa ya? Jadi kita kalau jalan, tangan kita tuh harus digoyangin gitu ya. Coba bayangin ya, lo tuh lagi jalan, mau ke sekolah, atau mau ke kantor, atau pergi ke warung. Lo perhatiin deh satu hal yang hampir selalu terjadi tanpa kita sadari, yaitu kaki melangkah ke depan, dan pada saat yang sama, tangan ikut bergerak. Lalu kaki kanan tuh maju, tangan kiri maju. Kaki kiri maju, tangan kanan maju. Nah, semuanya tuh terjadi begitu alami sampai kita tidak pernah mempertanyakan. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa ya harus begitu? Bukankah yang digunakan untuk berjalan adalah kaki? Kalau tangan nggak bergerak pun kita tuh tetap bisa berjalan kan? Lalu, kenapa nih hampir semua manusia di seluruh dunia melakukan gerakan yang sama? Bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun ya, lama-kelamaan tuh mulai mengayunkan tangannya. Dan ternyata jawabannya tuh jauh lebih menarik daripada yang kita kira. Karena di sini, gerakan sederhana ini berkaitan dengan keseimbangan, terus juga hemat energi, kerja otak, dan sistem syaraf, bahkan evolusi manusia selama jutaan tahun. Nah, di bab pertama kita akan bahas nih, tubuh manusia itu tidak bekerja secara terpisah. Jadi ya, salah satu kesalahan terbesar kita adalah menganggap bahwa berjalan hanyalah tugas kaki. Padahal kenyataannya saat kita berjalan, hampir seluruh tubuh tuh ikut bekerja secara bersamaan. Otak mengatur ritme langkah, lalu mata tuh mengawasi arah jalan, dan telinga membantu menjaga orientasi tubuh. Lalu otot perut pun menjaga kestabilan tulang belakang, dan bahu bergerak mengikuti irama langkah, dan tangan ikut bergerak untuk membantu menjaga keseimbangan. Semua bagian tubuh bekerja sebagai satu sistem yang saling terhubung. Jika satu bagian bergerak, bagian lain tuh akan menyesuaikan. Itulah kenapa saat kaki bergerak maju ya, tangan juga ikut bergerak secara otomatis pastinya. Nah, di sini tubuh manusia memang dirancang untuk bergerak secara terkoordinasi, bukan bagian demi bagian secara terpisah. Dan koordinasi inilah yang membuat gerakan manusia terlihat begitu alami dan efisien. Lalu di bab kedua ya, ini kita akan bahas tentang ayunan tangan membantu menjaga keseimbangan. Nah, saat kita berjalan, sebenarnya tubuh tuh tidak bergerak lurus sempurna. Jadi setiap langkah tuh menghasilkan sedikit putaran pada pinggul, punggung, dan bahu. Jadi meskipun kecil, gerakan itu terus terjadi pada setiap langkah yang kita ambil. Jika tangan hanya diam menggantung di samping tubuh, maka putaran tersebut tuh harus ditahan seluruhnya oleh otot inti dan tulang belakang. Akibatnya, tubuh akan bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Nah, disinilah fungsi ayunan tangan muncul. Jadi saat kaki kanan maju, tangan kiri bergerak ke depan untuk menyeimbangkan putaran tubuh. Lalu saat kaki kiri maju, tangan kanan melakukan hal yang sama. Gerakan silang ini menciptakan keseimbangan alami yang membuat tubuh tetap stabil tanpa perlu banyak usaha tambahan. Itulah sebabnya jika kita mencoba berjalan cepat sambil mengunci kedua tangan di samping badan, tubuh tuh akan terasa aneh, kaku, dan kurang nyaman. Karena kita tuh sedang menghilangkan salah satu sistem penyeimbang alami yang dimiliki tubuh. Lalu di bagian ketiga, kita akan bahas ayunan tangan membuat berjalan lebih hemat energi. Nah, yang mengejutkan adalah ayunan tangan ternyata membantu tubuh menghemat energi. Beberapa penelitian biomekanika ya menemukan nih bahwa berjalan tanpa mengayunkan tangan membutuhkan energi lebih besar dibanding berjalan secara normal. Hal ini terjadi karena ketika tangan tidak bergerak, otot-otot inti harus bekerja lebih keras untuk menstabilkan tubuh. Artinya, tubuh
harus membakar energi tambahan hanya untuk menjaga keseimbangan. Nah, sementara ketika tangan bergerak secara alami, sebagian energi putaran tubuh diimbangi oleh gerakan tangan. Akibatnya, beban kerja otot berkurang dan langkah menjadi lebih efisien. Mungkin perbedaannya tidak terasa saat berjalan beberapa meter. Tapi bayangin nih, nenek moyang manusia yang harus berjalan puluhan kilometer untuk mencari makanan. Nah, setiap penghematan energi sekecil apapun sangat berharga. Dan selama jutaan tahun, evolusi mempertahankan gerakan yang paling efisien tersebut hingga akhirnya menjadi bagian alami dari cara kita berjalan. Nah, di bagian keempat, di sini ada otak yang mengatur semuanya tanpa kita sadari. Hal yang menarik adalah hampir tidak ada orang yang pernah belajar cara mengayunkan tangan saat berjalan. Dan tidak ada pelajaran khusus di sekolah. Tidak ada orang tua yang berkata, "Nak, jangan lupa ayunkan tangan kiri ya saat kaki kanan maju." Tapi hampir semua manusia melakukannya secara otomatis. Kenapa nih bisa begitu ya? Karena di dalam sistem syaraf terdapat jaringan khusus yang disebut Central Pattern Generator atau CPG. Jaringan syaraf ini ya bertugas menghasilkan pola gerakan berulang seperti berjalan, berlari, mengunyah, atau mengayuh sepeda. Tanpa perlu berpikir sadar nih ya, CPG itu tuh mengatur ritme antara tangan dan kaki sehingga bergerak secara sinkron. Itulah sebabnya saat berjalan kita bisa mengobrol, mendengarkan musik, bahkan memikirkan hal lain tanpa harus memikirkan cara menggerakkan kaki dan tangan. Nah, semuanya tuh udah diatur otomatis ya oleh otak dan sistem syaraf. Lalu ya di bagian kelima di sini bayi harus belajar mengkoordinasikan gerakan ini. Jadi, jika kamu pernah melihat bayi yang baru belajar berjalan, mungkin kamu menyadari ya bahwa gerakannya tuh terlihat aneh dan tidak stabil. Kadang tangan mereka tuh terangkat tinggi ke atas, kadang bergerak sembarangan, dan kadang bahkan hampir tidak berayun sama sekali. Hal ini terjadi karena sistem koordinasi tubuh mereka masih berkembang. Otak bayi itu masih belajar menghubungkan gerakan kaki, lengan, tulang belakang, dan keseimbangan tubuh secara bersamaan. Seiring waktu, jaringan syaraf mereka menjadi semakin matang dan gerakan menjadi lebih stabil. Lalu langkah menjadi lebih teratur dan akhirnya muncullah pola ayunan tangan yang kita lihat pada orang dewasa. Artinya, gerakan ini tuh bukan sekedar refleks sederhana, tapi hasil dari proses perkembangan sistem syaraf yang sangat kompleks. Nah, di bagian keenam nih, berjalan nih sebenarnya jauh lebih rumit daripada yang kita kira. Jadi di sini kita tuh sering menganggap berjalan sebagai aktivitas paling sederhana dalam hidup. Padahal secara ilmiah, berjalan adalah salah satu gerakan paling kompleks yang dilakukan manusia. Nah, setiap langkah melibatkan puluhan otot, ratusan sendi, sinyal syaraf yang sangat cepat, serta perhitungan keseimbangan yang terjadi terus-menerus. Di sini otak harus mengetahui nih posisi tubuh saat ini, terus arah gerakan, lalu permukaan tanah, dan kecepatan langkah. Lalu juga perubahan posisi tubuh dalam sepersekian detik. Semua proses tersebut berlangsung tanpa kita sadari. Dan ayunan tangan adalah salah satu bagian kecil dari sistem yang luar biasa rumit itu. Tanpa koordinasi yang baik antara tangan dan kaki, ya berjalan akan terasa jauh lebih sulit dibanding yang kita alami sekarang. Lalu kenapa nih? Saat berlari, tangan bergerak lebih besar. Jadi pernah nggak sih perhatiin atlet lagi lari ya? Semakin cepat mereka berlari, semakin aktif gerakan tangannya. Bahkan terkadang tangan terlihat bekerja hampir sama kerasnya dengan kaki. Banyak orang yang mengira itu tuh hanya kebiasaan atau gaya berlari. Padahal sebenarnya gerakan tersebut memiliki fungsi penting. Jadi saat kecepatan meningkat, gaya putar tubuh pun juga meningkat. Jika tidak diimbangi ya, tubuh akan kehilangan stabilitas. Tangan berfungsi sebagai penyeimbang tambahan dan semakin cepat kaki bergerak, semakin besar bantuan yang dibutuhkan dari tangan. Itulah nih sebabnya pelari profesional sangat memperhatikan teknik ayunan tangan mereka. Karena posisi dan ritme tangan dapat mempengaruhi efisiensi lari secara keseluruhan. Lalu ayunan tangan bisa menjadi petunjuk kesehatan. Nah, menariknya guys, dokter syaraf sering memperhatikan cara seseorang berjalan sebelum melakukan pemeriksaan lain. Kenapa? Karena pola gerakan tangan saat berjalan bisa memberikan informasi tentang kondisi sistem syaraf seseorang. Pada beberapa gangguan neurologis ya, salah satu tangan mungkin berayun lebih sedikit dibanding tangan lainnya, atau ritme gerakannya berubah tanpa disadari pasien. Nah, perubahan kecil yang tampak sepele ini sering menjadi petunjuk awal adanya gangguan pada otak, syaraf, dan sistem motorik tubuh. Artinya, gerakan yang kita lakukan setiap hari ternyata menyimpan banyak informasi tentang kondisi kesehatan kita. Lalu di bab 9 nih ada
evolusi manusia berperan besar dalam gerakan ini. Para ilmuwan percaya ya bahwa ayunan tangan berkembang nih bersamaan dengan kemampuan manusia berjalan tegak. Jutaan tahun lalu nenek moyang manusia mulai beralih dari berjalan menggunakan 4 anggota tubuh menjadi berjalan dengan 2 kaki. Dan perubahan besar ini menciptakan tantangan baru ya. Bagaimana nih menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak hanya dengan 2 kaki. Salah satu solusi terbaik yang ditemukan oleh evolusi adalah penggunaan ayunan tangan sebagai penyeimbang alami. Karena gerakan ini tuh membuat berjalan lebih stabil dan lebih hemat energi. Maka individu yang memilikinya memiliki keuntungan untuk bertahan hidup. Dan selama jutaan tahun, mekanisme tersebut diwariskan hingga akhirnya menjadi bagian alami dari cara manusia bergerak sekarang. Nah, lain kali saat kamu lagi berjalan, coba perhatiin tanganmu sendiri ya. Mungkin selama ini kamu tuh menganggapnya gerakan itu tuh biasa aja. Padahal gerakan kecil tersebut adalah hasil kerjasama antara otak, syaraf, otot, keseimbangan tubuh, dan jutaan tahun evolusi manusia. Dan dari situ kita bisa belajar nih satu hal. Bahkan hal paling sederhana yang kita lakukan setiap hari pun seringkali jauh lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Oke guys, sekian Kamek Belajar episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen, dan di share ya. Bye, rekomendasi Kamek gak pernah salah.